Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Ramadhani, NIM 01184051, HTN 2 semester 6, kelompok 1 dengan judul Perbedaan Hukum Islam, Usul Fikih, dan Qawaid Fikih. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hukum Islam, usul fikih, dan qawaid fikih. Yang pertama yaitu hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam berisi tentang sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul tentang perilaku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebankan kewajiban yang diyakini yang bersifat mengikat bagi seluruh pemeluknya. Baiklah, yang kedua yaitu mengenai usul fikih. Usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang pelajari tentang kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Secara etimologi atau bahasa, kaidah atau qaid berasal dari kata asal atau asas. Jadi, qaid fikih adalah asas, asal, pondasi atau dasar dari ilmu fikih. Baiklah, penjelasan saya berikutnya merupakan dasar hukum dari hukum Islam, usul fikih, dan qawaid fikih. Dasar hukum dari ketiga ini hampir sama, yaitu ada 4: Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran berlandaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Sunnah berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW, Ijma berlandaskan pada keputusan atau kesepakatan ulama mujtahid setelah sama Rasulullah SAW, dan yang keempat yaitu Qiyas, menjelaskan sesuatu yang tidak ada. Baiklah, penjelasan berikutnya yaitu mengenai dari kaidah hukum. Kaidah hukum dari hukum Islam, usul fikih, dan qawaid fikih ada 5. Yang pertama yaitu perkara tergantung tujuannya. Kaidah ini berasal dari hadis Nabi yang bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan tergantung dari niat kita. Yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin atau tidak saat sholatnya. Yang ketiga yaitu kesempatan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Dan yang keempat yaitu kemudaratan hendaknya dihilangkan. Terdapat pada hadis Nabi SAW, janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Yang kelima yaitu adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi, yaitu apa yang kaum muslimin menganggapnya baik maka ia di sisi Allah juga baik. Baiklah, penjelasan saya yang terakhir yaitu merupakan pendapat dari para ahli. Yang pertama yaitu hukum Islam. Hasbi A menyatakan dalam pandangannya mengenai hukum Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikut sertakan sebuah syariat Islam yang ada. Yang kedua yaitu usul fikih. Syekh Kamaluddin bin Himan dalam kitab Tahrim mendefinisikan usul fikih sebagai pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai alat untuk menggantikan hukum-hukum fikih. Dan yang terakhir yaitu qawaid fikih. Menurut ulama, qawaid fikih merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum meliputi sejumlah masalah fikih dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah berada dalam cakupannya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai judul makalah saya, perbedaan hukum Islam, usul fikih, dan qawaid fikih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.